Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ron Ibrahim. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau rekan-rekan saya. Di sini ada. Nama saya Agung Saptra Yahya. Nama saya Hijrawati. Nama saya Farhan Esdai. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu disiplin ilmu antropologi. Jadi untuk poin pertama yaitu adalah pengertian dan ruang lingkup dari antropologi itu sendiri yang akan dibawakan langsung oleh Agung Saptra Yahya. Kepada Agung, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama kita masuk pada pengertian dari antropologi. Berdasarkan istilah antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti wacana. Atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Ya. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep yaitu holistik dan komparatif. Karena itu kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati alam, dan juga humaniora. Oke, itu pengertian dan ruang lingkup. Kemudian ruang lingkup akan dilanjutkan oleh Hijrawati. Persilahkan. Jadi ruang lingkup, mengenai ruang lingkup antropologi hanya mencakup 3 cabang, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Jadi yang pertama antropologi fisik adalah antropologi fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang di dalamnya membahas secara sistematik terhadap manusia sebagai makhluk organisme melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Nah, untuk antropologi sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu paleontologi, mempelajari tentang usul evolusi manusia berdasarkan bukti nyata berupa fosil. Kemudian yang kedua ada somatologi, mempelajari keanekaragaman manusia berdasarkan fisik. Kemudian antropologi budaya. Budaya merupakan cabang ilmu antropologi yang bahasan di dalamnya masih mengenal asal-usul serta sejarah bedanya antropologi menyangkut tentang kebudayaan manusia dari masa ke masa. Nah, antropologi juga terbagi menjadi dua, yaitu arkeologi prehistorik, mempelajari kebudayaan purba dengan menghubungkan peradaban masa kini. Kemudian yang kedua ada etnologistik, mempelajari bahasa yang digunakan manusia kuno dalam modern dan modern. Yang ketiga ada etnologi, mempelajari tentang sifat-sifat kelompok dan berkenaan beraneka ragam, namun perlu digarisbawahi bahwa hanya sebatas kebudayaan. Oke, jadi itu mengenai pengertian dan ruang lingkup yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya, materi kedua, yaitu hubungan antara antropologi dan ilmu sosial lainnya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di ilmu sosial itu ada 8 macam ilmu lain. Salah satunya antropologi, maka kita harus maka ada pertanyaan, apa sih hubungan antara antropologi dengan ilmu sosial lainnya? Dan di sini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Fatmawati Esdai. Nah, hubungan antropologi dan ilmu sosial lain pada dasarnya ilmu sosial adalah suatu kesatuan yang di dalamnya mencakup 8 ilmu yang salah satunya adalah antropologi. Dengan kata lain, dapat kita katakan antara antropologi dan ilmu lainnya memang sudah saling membutuhkan dalam kasusnya masing-masing. Dapat dikatakan, jika kita akan meneliti sebuah peristiwa mengenai antropologi, kita tetap akan membutuhkan pemahaman dari cabang ilmu yang lain.
agar penelitian yang kita lakukan dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Mari kita ambil satu contoh, yaitu hubungan antropologi dan sosiologi. Sejak lahirnya sosiologi oleh Auguste Comte dari tahun 1789 sampai 1857, ilmu-ilmu tersebut berkaitan positifistik yang menjadi objek kajian adalah masyarakat dan perilaku sosial manusia yang meneliti kelompok-kelompoknya. Kelompok tersebut mencangkup keluarga, etnis, suku bangsa, komunitas pemerintah, berbagai organisasi sosial, agama, politik, budaya, bisnis, dan organisasi lainnya. Secara antropologi seperti yang Oke, jadi untuk hubungan antara antropologi dan ilmu sosial lainnya itu sudah dijelaskan oleh rekan saya Fatmawati. Saya harap teman-teman sekalian dapat menyimak dengan seksama karena sudah diberikan contoh juga antara hubungan antropologi dan sosiologi. Selanjutnya kita masuk ke sejarah nih. Antropologi terbagi menjadi 4 fase dan fase tersebut itu dimulai dari sebelum 1800. Lebih lengkapnya akan dibawakan oleh Agung kembali. Kepada Agung dipersilahkan. Ya, untuk fase pertama, sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, suku-suku bangsa di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania mulai kedatangan orang-orang Eropa Barat selang kurang lebih 4 abad. Orang-orang Eropa tersebut yang antara lain terdiri dari para musafir, pelaut, pendeta, kaum Nasrani, maupun para pegawai pemerintahan jajahan. Mulai menerbitkan buku-buku kisah perjalanan, laporan, dan lain-lain yang mendeskripsikan kondisi dari bangsa-bangsa yang mereka kunjungi. Deskripsi tersebut berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, atau ciri-ciri fisik. Deskripsi tersebut kemudian disebut sebagai etnografi, dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti tulisan. Lalu masuk pada fase kedua kira-kira pertengahan abad ke-19. Pada awal abad ke-19 ada usaha-usaha untuk mengintegrasikan secara serius beberapa karangan-karangan yang membahas masyarakat dan kebudayaan di dunia pada berbagai tingkat evolusi. Masyarakat dan kebudayaan di dunia tersebut menyangkut masyarakat yang dianggap primitif, yang tingkat evolusinya sangat lamban, maupun masyarakat yang tingkatannya sudah dianggap maju. Pada sekitar 1860 lahirlah antropologi setelah terdapat beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dan berbagai tingkat evolusi. Untuk fase ketiga sama fase keempat itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Kalau fase ketiga itu dimulai pada abad ke-20, yang mana sebagian besar negara penjajah di Eropa itu berhasil untuk memantapkan kekuasaannya di daerah jajahan mereka. Nah, dalam era kolonial tersebut, ada ilmu antropologi menjadi semakin penting bagi kepentingan kolonialisme. Nah, pada fase ini ada anggapan bahwa mempelajari bangsa-bangsa non-Eropa ternyata makin penting karena masyarakat tersebut pada umumnya belum sekompleks bangsa-bangsa Eropa. Kemudian kita masuk ke fase terakhir, yaitu fase keempat,
Nah, diperkirakan itu pada tahun 1930. Nah, di fase ini antropologi ini berkembang pesat dan lebih berorientasi akademik, di mana perkembangannya meliputi ketelitian bahan pengetahuannya maupun metode ilmiahnya. Yang di lain pihak muncul pula sikap anti kolonialisme dan gejala makin berkurangnya bangsa-bangsa primitif, yang mana bangsa-bangsa yang tidak memperoleh pengaruh kebudayaan Eropa Amerika. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua ini menyebabkan antropologi seolah-olah kehilangan lapangan. Oleh karena itu, sasaran dan objek penelitian para ahli antropologi sejak 1930 telah beralih dari suku-suku bangsa primitif non-Eropa kepada penduduk pedesaan, termasuk daerah-daerah pedesaan Eropa dan Amerika. Jadi itu penjelasan dari sejarah antropologi yang terdapat 4 fase yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Kemudian kita lanjut ke poin keempat, yaitu konsep serta teori antropologi. Nah, untuk konsepnya sendiri itu akan dibawakan oleh Fatmawati Esdai, dipersilahkan. Konsep antropologi terbagi menjadi 6, 7. Satunya adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang paling esensial dari antropologi. Kebudayaan menurut von Janingrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Terdapat 3 wujud kebudayaan menurut von Janingrat, yaitu pertama, konsep dan pikiran manusia atau disebut juga sistem budaya. Sistem ini memiliki wujud abstrak. Kedua, kompleks aktivitas atau tindakan atau disebut juga sebagai sistem sosial. Wujud kebudayaan ini lebih konkret dari sistem budaya. Sistem sosial masyarakat dapat diamati. Ketiga, sistem karya atau benda yang disebut juga kebudayaan fisik. Ini merupakan perwujudan paling konkret dari kebudayaan. Kedua, enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan masyarakat sendiri. Individu mempelajari dan menyesuaikan pemikiran dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma serta berbagai peraturan yang terdapat dalam kebudayaannya. Ketiga, alkulturasi adalah pertukaran unsur kebudayaan, di mana 2 kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Alkulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur budaya terkait. Ada 2 syarat proses alkulturasi, yaitu afiniti atau penerimaan budaya dan homogeneity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima. Keempat, etnosentrisme merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan kebudayaan lainnya. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lain. Kelima, tradisi. Setiap individu pasti memiliki jumlah kepercayaan ataupun tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut sebagai tradisi. Keenam, etnik. Ras dan etnik sebenarnya merupakan 2 konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok wanita, untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu terutama dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi faktor genetik. Etnik merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai satu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama. Kesamaan identitas
kesamaan pola perilaku dan unsur budaya lain yang berbeda dari kelompok lain. Ketujuh, relativitas budaya. Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dikatakan moral dalam suatu budaya, namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi disebabkan setiap budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada kebudayaan lain. Oke, jadi itu adalah konsep dari antropologi yang mana terdiri dari 7 konsep. Saya harap teman-teman dapat menyimak dengan seksama karena di akhir materi kita akan membuka sesi tanya jawab. Kemudian sekarang kita masuk ke teori antropologi. Untuk teori antropologi ini itu ada 3 teori, yaitu evolusionisme, deterministik, teori partikularisme, dan juga fungsionalisme yang akan dibawakan oleh Hindrawati. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Seperti Irwan bilang tadi bahwa teori antropologi jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada teori evolusionisme deterministik. Jadi dapat dikatakan sebagai teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Chris Henry Morgan dan Edward Brune Taylor. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Nah, kemudian yang kedua ada teori partikularisme. Teori partikularisme muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas pada tahun 1858 sampai dengan 1942. Yang menentang teori evolusionisme, teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik. Teori partikularisme berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri dan tidak dapat digenerasikan ke dalam aturan atau hukum yang bersifat universal. Kemudian yang ketiga, terakhir ya, teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski pada tahun 1884 sampai dengan 1902. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat, di mana unsur tersebut berada. Kemudian pandangan fungsional menyatakan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, memiliki peran mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu adalah pemaparan teori antropologi dan berakhirlah materi dari kami. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin teman-teman sudah sangat bersemangat untuk mengajukan pertanyaan, namun sangat disayangkan bahwa pertanyaan yang kami terima itu dibatasi 3 pertanyaan. Oke, ini Hidayat Rizkinaku, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi telah dibahas dan telah dijelaskan dengan sangat bagus tentang materi antropologi yang mana membahas atau studi tentang membahas tentang manusia, budaya, dan perkembangannya. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut teman-teman sekalian, menurut kalian apa pentingnya bagi kita masyarakat maupun mahasiswa mempelajari tentang ilmu antropologi ini? Dan jikalau penting, hal apa yang mendasari jawaban penting itu tersebut? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, jadi untuk teman-teman yang lain dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan karena pertanyaan masih 2 slot lagi nih.
Ayo teman-teman. Saya rasa tidak ada ya yang pertanyaan. Jadi kita akan mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan dari Hidayat Rizkina. Mohon bersabar ya. Sembari kita mempersiapkan jawaban, ayo dong teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Kami sangat menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau dari Hidayat masih ada pertanyaan lagi? Siapa tahu masih ada. Saya mau bertanya. Oke, terima kasih Syawal sudah menyuarakan. Oke, silahkan. Baik, jadi tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai antropologi. Nah, dan kelompok 1 tadi sudah menjelaskan mengenai ilmu sosial yang ada penelitian serta objek-objek yang dikaji. Nah, untuk ilmu antropologi sendiri, kira-kira apa hal penting yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian di dalam ilmu antropologi ini? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Syawal. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat-sangat interesting ya. Jadi kami akan mempersiapkan
siapkan jawaban yang sangat-sangat menarik juga. Oke, untuk pertanyaan dari Hidayat, ini kami akan dijawab langsung oleh Hijrawati. Dipersilahkan. Ya, baik. Jadi saya akan menjawab tentang dari pertanyaan aku. Pertanyaannya tadi adalah apa tujuan dari mempelajari antropologi kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tentunya tidak lepas dari yang namanya antropologi. Terkait tujuan ilmu antropologi, kita dapat manfaat antropologi untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia terhadap tiap-tiap masyarakat atau sebangsa. Dan tentunya dalam lingkungan kampus kita sebagai mahasiswa. Oke, itu Hidayat jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin disanggah atau sudah merasa cukup dengan jawaban tersebut? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, sangat bagus sekali. Namun bisa saya meminta satu contoh fisik atau perlakuan di mana yang membuktikan bahwa mempelajari antropologi itu penting. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi kembali lagi ke pengertian antropologi ya. Jadi antropologi ini tentang manusia. Jadi contohnya kita bisa saling memahami perasaan dari orang-orang tersebut. Kayak kita bisa lihat nih orang itu lagi suasananya gimana, suasana hatinya gimana, kayak gitu. Jadi dari situ, dari mempelajari antropologi kita bisa lebih dekat terhadap manusia di sekitar kita. Seperti itu Hidayat. Baik, terima kasih. Jadi secara tidak langsung teman-teman mengatakan bahwa antropologi berkaitan dengan namanya psikologi karena bisa memahami perasaan seseorang. Betul? Apa benar? Setuju? Iya. Tidak sepenuhnya berkaitan dengan psikologi karena melihat kembali dari antropologi itu sendiri, yang mana kita mempelajari tentang manusia, kita mempelajari tentang gerak-gerik manusia, memahami tidak harus menjadi psikologi seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup bagus sekali jawaban yang telah diberikan dan terima kasih. Terima kasih kembali Hidayat. Untuk pertanyaan dari Syawal itu akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi pertanyaannya tadi boleh diulang Syawal? Ya, jadi untuk melakukan penelitian, kira-kira apa hal yang harus kita lakukan? Hal penting saja yang dilakukan dalam ilmu antropologi. Oke, jadi antropologi bukan ilmu seperti matematika yang hitung-hitungan kayak gitu. Antropologi ini ilmu mengamati. Jadi hal penting yang perlu kita lakukan adalah turun langsung ke lapangan atau observasi seperti itu Syawal. Semoga dapat membantu. Apa ada sanggahan? Tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Masih ada satu pertanyaan nih. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya dengan penjelasan dari kami mengenai antropologi. Secara pemateri hari ini tentang antropologi itu sangat dapat dimengerti. Jadi sekian pemaparan hasil kerja kami. Berikan simpulan. Berikan simpulan dong. Oh. Berikan simpulan. Oh iya, kesimpulannya. Oke, tunggu Hidayat ya.
Oke, jadi kesimpulan bahwa ilmu antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia, di mana sejarahnya terbagi menjadi 4 fase. Kemudian ruang lingkupnya itu terdiri atas 2, yang mana antropologi fisik dan juga antropologi budaya. Kemudian memiliki hubungan atau berkesinambungan dengan ilmu sosial lainnya, di mana antropologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana ilmu sosial itu terbagi menjadi 8 cabang. Kemudian untuk konsep dan teori itu dibagi menjadi 3 konsep dan teori dibagi menjadi 7 teori. Jadi itu kesimpulan dari materi kami. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.